Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di perkuliahan untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada pertemuan ke-9 ini kita akan mempelajari tentang jaringan komputer. Pokok bahasan materi ya bahwa kita akan mempelajari tujuan jaringan komputer, di antaranya resource sharing, high reliability, scalability, kemudian ada prinsip kerja jaringan komputer, selanjutnya ada struktur jaringan komputer, yaitu end device, intermediary device, service, dan medium. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari klasifikasi jaringan komputer berdasarkan letak geografisnya, model komunikasi, dan topologinya. Kemudian selanjutnya ada macam-macam topologi jaringan, yaitu logical, physical, bus, star, ring, mesh, dan hierarchical topologi. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah jaringan komputer. Ya, jadi jaringan komputer adalah hubungan antara dua perangkat komputer atau lebih yang bertujuan untuk melakukan pertukaran data, berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan pemrosesan. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah misalkan ya di rumah teman-teman itu ada WiFi ya, routernya itu tersambung dengan internet. Nah, itu termasuk salah satu contoh jaringan komputer. Kemudian apa sih manfaat yang kita rasakan bila kita memiliki jaringan komputer? Jadi yang pertama, kita dapat berbagi perangkat keras, kemudian berbagi program atau data, kemudian selanjutnya mendukung kecepatan berkomunikasi dan memudahkan pengaksesan informasi. Nah, contohnya ya untuk yang berbagi perangkat keras. Misalkan di kantor teman-teman ada satu buah printer, kemudian ada beberapa komputer. Nah, dengan jaringan komputer, nanti teman-teman itu dapat menghubungkan ya beberapa komputer tersebut dengan satu printer tersebut. Nah, jadi dengan jaringan komputer kita dapat berbagi perangkat keras. Kemudian tujuan jaringan komputer itu ada scalability, ada resource sharing, dan high reliability. Nah, scalability ini adalah jaringan komputer dapat diskalakan ya atau diukur, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Ya, jaringan komputer ini terhubung dengan media, ya, dengan media berupa kabel koaksial atau kabel fiber. Nah, media penghubung antar komputer ini disebut dengan link. Dan komputer yang terhubung disebut node. Ya, link memiliki keterbatasan jangkauan untuk menghubungkan node, seperti keterbatasan jangkauan jarak, jumlah perangkat, dan lain-lain. Nah, untuk dapat mengatasi keterbatasan ini, maka setiap rangkaian jaringan komputer harus bisa dirangkai untuk mengakomodasi konektivitas yang lebih luas. Nah, oleh karena itu, kenapa scalability? Jadi jaringan komputer dapat diskalakan ya, diukur, disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Nah, ini contoh scalability ya. Jadi hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat yang bisa menghubungkan node ya, seperti router untuk saling memperluas sinyal, kemudian hub untuk memperluas berbagi perangkat keras, dan perangkat lainnya itu ada switch ya, ini contohnya switch ya, sesuai dengan kebutuhan jaringan. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke resource sharing ya. Jadi resource sharing ini memungkinkan semua perangkat satu atau lebih perangkat untuk saling berbagi resource. Nah, resource ini bisa berbagi data, berbagi device, berbagi informasi. Jadi dengan resource sharing ini ya, kita bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga ketika akan mengirim data dari komputer satu ke komputer lainnya. Misalkan saya dari Jogja mau kirim data atau file ke teman-teman. Dengan adanya jaringan komputer, saya itu tidak harus memberikan flash disk ya secara fisik ke teman-teman. Tapi saya bisa kirim lewat email atau upload di Dropbox atau Google Drive. Kemudian selanjutnya ada high reliability ya. Jadi jaringan komputer itu harus bisa diandalkan karena ketika kita mengirim data atau informasi, itu yang kita kirim sebenarnya adalah paket-paket ya, ada bit-bit data. Nah, ada kemungkinan ya, ini ada kemungkinan kehilangan data. Nah, misalkan teman-teman ngupload UTS. Nah, di tempat teman-teman itu file UTS itu sudah terupload. Nah, ketika saya download ternyata filenya korup.
Nah, kemudian ada lagi kesalahan atau kemungkinan error ketika pertukaran atau transmisi data. Nah, ada paket data yang terkirim hilang ya. Hilangnya ini bisa karena salah alamat IP atau kegagalan ketika pengiriman. Nah, kemudian selanjutnya ada physical link terputus atau komputer mengalami crash. Contohnya beberapa waktu yang lalu IndiHome terkena gangguan ya di dasar laut ya, kabel fiber optiknya itu dimakan hiu ya, terus putus. Nah, kemudian ini mengganggu kinerja jaringan komputer. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan tersebut, maka sebuah jaringan komputer harus bisa memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya struktur jaringan komputer. Jadi apa aja sih yang membangun sebuah jaringan komputer? Jadi Jarkom itu terdiri dari yang pertama itu ada device ya. Device itu terdiri dari end device dan intermediary device. Kemudian ada media dan ada service. Ya, digambarkan dalam sebuah jaringan itu ada device ya, ada device. Nah, ini saling berhubungan ya dengan medianya dan untuk perhubungan itu harus ada servisnya atau softwarenya. Nah, kemudian end device ya. End device merupakan device yang mengirimkan atau menerima pesan atau data yang ditransmisikan dalam sebuah jaringan. End device memiliki alamat untuk dapat saling bertukar informasi. End device bisa berupa klien dan server. Nah, biasanya dilengkapi dengan NIC atau Network Interface Card. Nah, contohnya end device adalah komputer ya. Komputer itu bisa laptop, PC, web server, kemudian network printer, mobile handheld device. Kemudian selanjutnya intermediary ya, intermediary device adalah perangkat yang akan menghubungkan tiap host ke dalam jaringan untuk membuat WAN atau Wide Area Network. Jadi perangkat ini mendukung konektivitas dalam transmisi data. Contohnya, yang pertama network access device yaitu ada hub dan switch. Kemudian untuk internet working device itu ada router dan yang terakhir ada modem. Jadi dia tidak yang mengirimkan atau menerima data, tapi intermediary device ini memperluas jangkauan untuk mendukung konektivitas dalam transmisi data. Kemudian media, ya media itu secara umum ada dua, dengan kabel dan nirkabel. Ya, kalau untuk kabel dia itu ada dua, ada chopper dan ada fiber. Nah, kemudian untuk nirkabel atau wireless ya dengan menggunakan wireless atau signal. Kemudian service atau layanan, komponen jaringan digunakan untuk menyediakan layanan dan proses. Sebuah layanan jaringan menyediakan informasi sebagai tanggapan sebuah permintaan atau respon to request. Layanan yang ada diantaranya adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan pada umumnya seperti email, hosting, dan web hosting. Kemudian internet service provider juga termasuk ke dalam service. Kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi jaringan komputer ya. Berdasarkan rentang geografis yang dicakup, jaringan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada LAN, MAN, dan WAN. Nah, LAN itu adalah Local Area Network, MAN adalah Metropolitan Area Network, WAN adalah Wide Area Network. Nah, yang pertama kita masuk ke LAN atau Local Area Network. LAN ini merupakan suatu jaringan komputer yang cakupan wilayahnya lokal saja. Maksudnya yaitu jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna di area LAN saja. Nah, misalkan ya dalam sebuah rumah atau kantor, pokoknya jadi masih dalam satu petak. Nah, bentuknya itu ada client server dan peer-to-peer. Nah, kalau client server satu server ya akan diakses oleh klien-klien. Kalau peer-to-peer, ya peer-to-peer adalah pertukaran antar komputer. Jadi nggak ada satu servernya. Kemudian selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. Ya, MAN adalah jaringan yang mencakup area suatu kota dengan rentang wilayah 10-45 km. Jaringan ini umumnya menerapkan media transmisi dengan mikrogelombang atau gelombang radio, atau ada juga yang menggunakan jalur sewa atau lease line. Ya, contohnya jaringan bank yang terhubung dalam satu kota. Bank apa yang terhubung dalam satu kota? Contohnya itu ada Bank Jateng, ya, atau Bank
Jawa Tengah ya, atau juga bisa Bank Jatim, Bank Jawa Timur. Nah, pokoknya bank daerah lainnya ya yang berada dalam satu lingkup kota. Nah, kemudian selanjutnya ada jaringan kampus yang terhubung dalam satu kota. Misalkan nih, Universitas Ibermu, kampus hukumnya ada di, misalkan ada di Jalan Kaliurang, kemudian kampus tekniknya eh, ada di Cokro Aminoto. Nah, seperti itu. Nah, jadi masih terhubung dalam satu kota yaitu kota Yogyakarta. Nah, MAN ini tidak bisa menjangkau jika di luar radius 10 sampai 45 kilometer. Nah, kemudian yang paling luas itu adalah WAN. Ya, WAN itu adalah Wide Area Network. WAN adalah jaringan yang mencakup antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Contohnya ada jaringan ATM dan internet.